warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, kaum muslimin, para pedagang yang berhadir di Masjid Muhajirin di Blok F ini, mungkin timbul pertanyaan, sekarang kondisi jual beli kita, dagang kita sedang turun, Pak Ustaz. Kenapa kita bahas zakat? Zakat kan pitih kalua itu. Kenapa enggak kita bahas strategi memajukan bisnis? Ya, wallahu alam. Ini pilihan dari pihak DKM. Semoga ini adalah solusi dari musibah Semoga ini adalah solusi dari musibah yang telah mendera perekonomian kaum muslimin, bukan saja di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia. Allah mengirimkan makhluknya yang kecil, tidak kelihatan oleh mata, kasat mata, akan tetapi membuat 4 tahun manusia tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan cara yang normal. Bismillah. On off enggak apa-apa ini. Lanjut saja. Ya. Karena ketika Allah menurunkan musibah, sebetulnya Allah menginginkan kebaikan kepada makhluknya. Allah menginginkan ketika musibah datang, manusia mengembalikan semuanya kepada Allah Jalla fi'ula. Allah mengatakan, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kalaulah manusia itu ketika datang musibah dari kami, mereka menundukkan diri kepadaku, kata Allah. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ketika musibah datang, mereka malah berpaling dari Allah Jalla fi'ula, sehingga hati mereka menjadi kesat, hati mereka menjadi batu, dan syaitan pun menghiaskan kepada mereka sesuatu yang semu dengan
apa yang telah mereka lakukan, kata Allah Jalla fi'ala. Kita tahu ketika kemarau datang panjang, apa yang disunnahkan? Salat istisqa. Sebelum salat istisqa, apa yang dianjurkan? Pemimpin kaum muslimin menganjurkan kepada kaum muslimin untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh setiap musibah itu adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian setelah beristighfar kepada Allah, dianjurkan kaum muslimin memperbanyak sedekah. Di hari-hari ketika diumumkan oleh pemimpin pemerintah, penguasa untuk melakukan salat istisqa, umpamanya dia mengatakan kita akan lakukan salat istisqa pada tanggal sekian, jam sekian. Ada waktu jeda masih 3 atau 4 hari lagi. Maka pemerintah meminta kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepadanya, meninggalkan perbuatan dosa. Yang melakukan perbuatan dosa, menzalimi karyawannya, bertobat kepada Allah. Yang melakukan dosa, merusak rumah tangga orang, berzina dan istri orang, bertobat kepada Allah. Yang mengambil, menipu orang, bertobat kepada Allah, kembalikan kerugian-kerugian mereka. Yang melakukan korupsi, mengambil harta-harta rakyat, kembalikan kerugiannya. Kemudian beliau memerintahkan juga, Amirul Mukminin biasa memerintahkan agar perbanyaklah sedekah. Untuk memperbanyak bersedekah dan datang di hari yang telah ditentukan dengan khusyuk dan menundukkan diri kepada Allah, maka pakaian yang lusuh, bukan pakai baju baru, menunjukkan kehinaan manusia di hadapan Allah Jalla fi'ala. Maka tema membahas tentang zakat mal sangat penting. Jangan-jangan di antara musibah, penyebab musibah ini banyaknya pedagang kaum muslimin yang lalai akan kewajiban zakat tersebut. Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ma khalatatis zakatul mala illa ahlakat." Bila kewajiban pada harta Anda sudah ada kewajiban zakat, tidak Anda hitung dengan cara yang benar, tidak Anda keluarkan kepada mustahiknya yang benar, niscaya harta itu akan menghancurkan harta Anda yang lainnya. Adapun sedekah, adapun zakat yang kasat mata mengurangi harta Anda. Ketika Anda menghitung zakat, Anda keluarkan 2,5% atau 1/40. Kasat mata harta Anda berkurang 2,5%. Akan tetapi Allah mengatakan wa yurbis sadaqat. Zakat dan sedekah tadi akan menambahkan harta Anda. Kalau Anda tanyakan itu hitungan matematikanya seperti apa, Ustaz? Anda dengan Allah pakai matematika. Nah, kalau pakai matematika, tentu rezeki Anda tidak sebanyak sekarang. Anda tamat apa? Tamat S1, rezeki S1 berarti. Buktinya kan tidak. Tamat SMP, rezekinya lebih banyak daripada rezeki S3. Apakah itu pakai matematika? Murni karunia Allah Azza wa Jalla.
ya, murni karunia Allah Azza wa Jalla. Maka pembahasan zakat jangan Anda pikirkan awalah rugi sampai tahun 3 tahun kalau tak jual atau kowa suruh Ustaz keluar zakat. Selagi Anda sampai harta Anda nisab, kewajiban itu ada, ya. Selagi harta usaha Anda sampai nisab, kewajiban zakat itu wajib ada. Maka karena itu penting bagi kita kaum muslimin kaum muslimat ketika dalam kondisi susah, baik usaha, baik sosial rumah tangga, hubungan kita dengan anak istri, pokoknya sedang susah, perbanyak bersedekah. Yang wajib jangan dilalaikan, perbanyak bersedekah yang sunnah. Karena Allah marah, dan apa trik untuk meredam kemarahan Allah? Satu, Rasulullah mengatakan as-sadaqatu tudfi'u ghadabal rabb. Sedekah itu meredam kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla fi'ula di daerah komunitas keimanan manusia kepada Allah tinggi, sedikit saja ada halal melintang dalam hidupnya, dia langsung bersedekah. Saya pernah 11 tahun mengambil program master dan doktoral di kota Riyadh, Saudi Arabia. Itu karena saya membawa istri dan ada anak-anak di apartemen, dan orang-orang di sana banyak yang kenal asrama tempat tinggal kami. Biasa mereka kadang jam 1 malam nutup pintu apartemen, ya, sambil mengatakan, memberikan amplop, mengatakan doakan ayah kami sedang operasi di rumah sakit. Kita buka amplopnya dengan istri, kita setelah terima kasih dia pergi, kita buka, isinya 1.000 real. 1.000 real berarti 4 juta rupiah. Biasa. Pada saat-saat sulit ekonomi mereka, sulit hidup mereka, sulit kondisi mereka, mereka memperbanyak bersedekah. Itu yang sunnah. Yang wajib tentu tidak bisa ditawar. Bila yang wajib sudah Anda lakukan sesuai dengan apa yang ditentukan Allah dalam zakat tadi, ya, selesai sudah kewajiban Anda, sehingga Allah tidak marah kepada kita. Maka ingin saya jelaskan dengan ringkas. Suara kedengaran? Ingin saya jelaskan dengan ringkas bagaimana cara menghitung zakat dagang atau zakat niaga. Menghitung zakat niaga, yaitu barang dagangannya juga dizakatkan. Penentuan awal haul itu masing-masing orang berbeda. Si fulan memulai usaha tanggal 1 Muharram tahun ini, zakatnya 1 Muharram tahun depan. Si fulan mulai usaha 3 Muharram tahun ini, zakatnya 3 Muharram tahun depan. Kenapa semua Anda Ramadan? Biasanya zakat di Ramadan kan, ya.
Zakat Ramadan itu zakat fitr, bukan zakat harta. Zakat harta setelah 1 tahun berlalu harta sampai nisab. Tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Bila Anda majukan, harusnya Anda zakat Muharram tahun depan, tanggal 2, karena Anda mulai tanggal 2 usaha Anda. Maka Anda majukan Ramadan, berarti dia maju sekitar 3 bulan. Kalau Anda majukan boleh. Ya, udah, berarti saya nanti Ramadan aja terus boleh. Yang tidak boleh, Anda mundurkan. Ya, karena Ramadan belum 1 tahun, saya Ramadan 1 lagi nanti. Berarti terlambat 9 bulan. Ini yang dikatakan oleh Aisyah, dia akan menghancurkan harta Anda. Ya. Cara menentukan haul tadi adalah Anda mulai buka usaha hari ini. Alhamdulillah dapat rezeki sebanyak 600 juta rupiah. Rezekinya mungkin bonus atau warisan atau pokoknya dapat 600 juta rupiah. Selama ini jadi karyawan di toko orang, sekarang ingin buka toko sendiri. Alhamdulillah karyawan toko orang sudah kenal beberapa supplier pemasok barang. Dapat uang dari kampung 600 juta, Anda sewa ruko 6 bulan. Anggap umpamanya 200 juta. Sisa berapa? 400. Ini yang 200 uang habis tidak terkena zakat. Yang 400 ini Anda sediakan 100 untuk operasional. Mungkin bayar listrik, bayar air, gaji karyawan, ya. Ini uang. Kalau nanti kepakai operasional tidak terkena zakat. Tinggal berapa lagi? 300. Yang 300 ini Anda belikan barang ke supplier. 300 sampai nisab. Sampai nisab 300 juta. Karena nisab 85 gram emas dengan harga sekarang sekitar 120 juta rupiah. Ini sekarang dana Anda sebanyak 300 juta rupiah. Anda belikan barang semuanya. Alhamdulillah dari Muharram tadi naik turun dan tidak pernah di bawah 85 gram emas. Masih di atas itu saldonya. Maka di 2 Muharram apa yang harus Anda hitung untuk dikeluarkan zakatnya? Pertama, lihat uang kas, uang tunai. Jelas? Uang kas di bank atau di brankas atau dimanapun, digabung semuanya. Kemudian barang dagangan, stok barang dagangan berapa di gudang, berapa di outlet, di toko, dihitung semuanya. Menghitung harganya, harga apa? Ya, bukan harga jual, bukan juga harga pada saat beli. Kalau beli umpamanya yang dia beli dahulu awalnya adalah bahan dasar kain. Ya, kain, untuk beli kain ada dana sebanyak 100 juta. Biaya konveksinya anggap sama biasanya, atau berapa persen biaya konveksi pembuatannya? 50%. 50 juta untuk biaya konveksinya. Berarti modalnya 150 juta. Itu di awal, di tanggal 2 Muharram tadi.
Sekarang di tanggal 2 Muharram sekarang itu Anda hitung. Bahan dasar sudah habis, kosong. Yang ada bahan jadi semuanya, barang jadi semuanya. Dihitung barang jadi ada berapa biaya pembuatannya. Dihitung dengan tahun sekarang. Mungkin ada penyusutan, mungkin ada kenaikan. Bisa jadi kan ya? Bisa jadi biaya pembuatannya bukan 50 juta lagi sekarang, naik karena upah UMR naik. Bisa jadi juga turun. Hitung biaya mendapatkannya sekarang. Anggaplah masih sama. Ada 150 juta. Di 2 Muharram setelah 1 tahun ya. Ada 150 juta. Kemudian ada uang tunai tadi berapa? Belum kita bilang tadi. Ada uang tunai, uang cash di brankas atau di bank hasil penjualan ada sebanyak 100 juta. Berapa? 250. Ada menjual barang tidak tunai. Ya, ada orang-orang pedagang yang beli dari Anda dari daerah mana tidak tunai. Ini dihitung juga kalau Anda tahu bahwa sudah tahu kebiasaan pedagang itu jujur. Biasanya janji 30 hari, memang 30 hari dia bayar. Hampir-hampir tidak pernah mundur 1 hari, 2 hari, bahkan yang sering maju dia. Ini dihitung penuh berapa piutang tadi, digabungkan tadi. Ya. Anggap piutang ada 200. Jadi berapa? 450. Ini semuanya digabung 450, ada hutang usaha. Ada beli ke supplier berapa hari yang lalu atau berapa bulan yang lalu. Beli belum dibayar. Ya. Ada hutang 50 juta. Berarti di 450 kurang 50 tinggal 400 juta. Ini yang dikalikan dengan 2,5% atau dibagi 40. 400 juta dikali 2,5%. Berapa juta? 10 juta. 10 juta. Itu 10 juta mau diapain? Di tanggal 2 Muharram jangan pernah Anda telatkan. Sebaiknya Anda hitung di tanggal 1 Muharram atau tanggal Zulhijjah akhir. Anda hitung sudah pada tanggal 2 Muharram, jangan 1 sen pun masih ada di tangan Anda. Itu berarti Anda melambatkan pembayaran zakat. Oh, sudah saya telepon Ustaz para mustahik di kampung. Iya, tapi lah Anda transfer atau adun ya Ustaz. Itu belum bayar zakat namanya. Masih di tangan Anda namanya. Pada tanggal 2 tadi. Maka kalau Anda ingin umpamanya membayarkan zakat di kampung, pada dasarnya para ulama menyatakan zakat itu diambil di mana harta berada, diberikan kepada orang di mana harta itu berada. Kecuali dalam kondisi orang yang jauh adalah kerabat kakak, adik, tapi ayah, ya amak tidak boleh dapat zakat awak. Anak, cucu tidak boleh. Tapi ada mintuo zakat awak ya, mintuo atau ipar, itu boleh menerima zakat. Dan bila kondisi mereka kalau di kampung hampir-hampir tidak ada orang berzakat, Ustaz. Kalau kehidupan susah, tidak selamanya susah itu setahun. Boleh Ustaz saya kirim ke kampung. Kalau kondisinya demikian dan kondisi orang di sekitar Anda tidak terlalu susah kehidupannya, bagus Anda berikan ke kampung bila sudah Anda cek bahwa memang mereka mustahik.
Bagaimana penentuan mustahiknya? Bukan dibagi rata. Sianu bara orang dan apa orang fakir miskin dia pun ada anak-anak kau, anak ni sekian. Ayo kau ada 10 juta bagi 5 masalah. 2 juta buat transfer ke Uni, 10 juta bagi 2 juta untuk anak Uni ya. Bukan. Ya. Akan tetapi dicek satu persatu dan lihat kekurangan kebutuhan pokoknya. Tanyakan, ada pendapatan? Ada. Dari petani, kalau enggak dari membantu orang untuk panen, untuk bajak sawah, dikasih upah nanti beras. Cukup itu untuk kebutuhan pokok, pangan, papan, sandang, apalagi kebutuhan pokok sekarang, pendidikan, kesehatan. Kalau dia mengatakan cukup, alhamdulillah. Tidak pernah lalu malam parit lapar, tidak pernah, alhamdulillah. Ini walaupun rumahnya pas-pasan, makanan ala kadarnya, tidak sampai 5 sehat, paling 2 sehat. Ada nasi, ada sayur, sambal lado, 3 lah sehatnya ya. Ada ikan sawah ambil. Cukup. Dapat zakat dia? Tidak. Buktinya sehat, dia sehat. Kecuali ada kebutuhan nanti mendadak. Itu dalam Islam seperti itu untuk memberikan mustahik. Tapi ada suatu keluarga, anak saya diterima kuliah di Fakultas Kedokteran di UNAN Padang. Alhamdulillah dalam India sudah mengajukan beasiswa, tapi belum keluar lagi. Sedangkan akhir Agustus sudah mulai kuliah. Berapa kekurangannya untuk biaya-biaya yang berkos segala macam? Kira-kira 5 juta. Dapat dia 5 juta. Nah, yang tadi hidup susah nggak dapat karena sudah terpenuhi. Yang ini walaupun umumnya ada pendapatannya lebih bagus daripada yang tadi, ya, kebutuhannya lebih tinggi. Maka yang dilihat adalah kebutuhan pokok yang tinggi, bukan pendapatannya besar kecilnya, pengeluarannya yang dilihat. Ini secara umum dari saya sudah lebih 40 menit. Silahkan yang mau bertanya, atau saya bertanya dulu. Karena kalau saya bertanya ada hadiah. Untuk bertanya belum tentu dapat hadiah. Mau yang mana? Saya bertanya dulu lah ya. Atau bertanya dulu. Silakan. Assalamualaikum. Allahumma. Kan kita tidak boleh kenapa walaupun sehari dalam keluarga. Cuman di saat itu mungkin orang belum ada kebutuhan saat, apakah boleh kita pisahkan di rekening yang berbeda? Jadi ketika ada orang butuh di kehidupannya, kita bisa langsung keluarkan melalui zakat itu. Baik, Allah barik. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Mempercepat berapa lama? Di masa Rasulullah SAW, Rasulullah pernah meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib, seorang paman beliau, seorang pedagang lumayan tajir, lumayan sukses. Itu Rasulullah minta kepada dia zakat untuk 3 tahun ke depan. Bukan 1 bulan, 3 tahun ke depan. Begitu Rasulullah SAW mengelola defisit anggaran negara. Ketika negara butuh dana untuk pertahanan, perang, ya,
Karena bila tidak punya dana untuk perang, siap-siaplah Anda akan dihabisin. Perang butuh biaya besar. Dari zaman dulu sampai sekarang, perang biaya terbesar belanja negara. Ketika itu dana Baitul Mal tidak cukup, beliau Rasulullah menarik zakat dari para sahabat yang kaya sampai 3 tahun sampai terpenuhi defisit. Umpamanya kebutuhan sebanyak 10.000 dinar, didatangi oleh Rasulullah fulan, pedagang sukses, Abbas bin Muttalib. Biasanya zakat dia berapa? Zakatnya umpamanya 500 dinar. Agar banyak masuk, kamu bayar zakat sekarang cash untuk 3 tahun ke depan 1.500. Berapa lagi kekurangan? 8.500. Datang ke fulan, pedagang sukses. Kamu biasanya zakat berapa bertahun? 1.000. Bayar untuk 3 tahun, bayar 3.000 sekarang. Ada diskon Ustaz, minta diskon ke Allah, jangan ke saya. Itu kewajiban kepada Allah, minta diskon karena bayar di depan. Enggak. Jelas? Berapa lagi tinggal defisit? Tinggal 6.000 dan seterusnya. Nanti masing-masing mereka di tahun depan disesuaikan, dihitung oleh beliau atau oleh amil zakat negara untuk datang dicek zakat hartanya. Pak, zakat Bapak 700. Oh iya, Bapak harus bayar 700. Saya sudah bayar kok 1.500. Berarti masih tinggal defisit beliau 800. Tidak jadi untuk 3 tahun, paling setahun lagi kalau usahanya naik. Ada yang lain tadi sudah diambil 1.000, 3.000, ternyata usahanya nurun sehingga zakatnya yang biasanya 1.000 turun jadi 500. Dikatakan berarti dipotong, kamu masih punya deposit sebanyak 2.500 zakat kamu. Jelas? Jadi Rasulullah mengelola negara tidak dengan hutang. Ya, pembayaran di depan oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin ya siap aja, ini kewajiban kepada Allah. Ya, di antara kebutuhan zakat adalah jihad fisabilillah. Kayak itu digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di negara kita pernah di masa Soekarno, kita bukankah pesawat pertama dibeli dari uang sedekah kaum muslimin dari Aceh? Iya atau tidak? Iya. Dan raja-raja Islam dari Riau, dari Kalimantan, dari mana-mana membantu biaya perang. Biaya Indonesia bisa sebetulnya kalau itu dibenarkan cara penerapannya dan penarikannya. Yang kedua, dan dalam kondisi seperti sekarang akibat pandemi yang panjang, kondisi ekonomi buruk. Alhamdulillah Anda masih hadir di sini, berarti toko Anda masih buka. Ya, seburuk-buruknya ekonomi, tetap untung Anda masih di atas puluhan juta per bulan atau masih ratusan juta. Yang biasanya dulu miliaran umpamanya. Ini Anda masih terkena zakat. Hitung seperti yang tadi. Dalam kondisi ini banyak yang terdampak. Dulu ponakan jualan di pinggiran sana, sekarang tidak ada pembeli, tidak ada ini, susah hidupnya. Anda ingin kasih modal dia, biasanya zakat Anda 100 juta, alhamdulillah kalau Anda keluarkan 3 tahun ke depan 300 juta, tidak akan terganggu cash flow usaha Anda. Ya, Anda kasih dia zakat, Anda hitung kebutuhan tahunannya, bulannya berapa butuh untuk sewa rumah, kebutuhan pokok, umpamanya 10 juta, pendapatan sekarang 0. Kalilah 12 setahun, berarti 120 juta Anda kasihkan, ini zakat saya untukmu. Bisa kau buka toko usaha baru lagi. Tapi jangan habiskan semuanya, ini untuk makan pokok setahun loh. Tapi bisa sebagiannya kamu gunakan untuk bangkit lagi usaha yang baru. Jelas.
itu bisa dilakukan. Atau ada musibah di kampung, gelodo di Lambahanai, gelodo kemarin itu, gelodo ya, gelodo di Lambahanai, banyak yang terdampak. Anda, keluarga-keluarga dekat Anda yang Anda tahu, maka Anda keluarkan. Alhamdulillah 3 tahun ke depan saya keluarkan zakat sekarang belum terganggu. Karena kalau mau bersedekah, kayaknya kondisi ekonomi juga saya mau pikir-pikir. Kalau ini kan memajukan kewajiban bayar utang di depan, pasti akan keluar. Apa yang salahnya sekarang saya percepat karena kondisi saudara-saudara kaum muslimin saya di sana butuh. Anda transferlah 300 juta ke sana. Niatkan pembayaran zakat 3 tahun ke depan. Alhamdulillah baru setahun naik lagi ekonomi, zakat Anda setahun sampai 300 juta. Ternyata buat setahun. Bisa difahami? Ya. Yang apa lagi yang kedua? Kita menahan zakat. Ya taib. Nahan berzakat walau 1 hari dosa besar. Ya. Karena itu bukan hak Anda lagi. Ketika masuk temponya, anggap tadi 2 Muharram, tadi yang 10 juta tadi bukan harta Anda lagi. Harta siapa? Asnaf yang 8, para fakir miskin, para gharimin fi sabilillah, para mu'allaf qulubuhum dan seterusnya. Ya. Bila Anda lambatkan sehari, mau Anda dilambatkan Allah rezeki Anda turun? Mau enggak? Kata Allah, kau lambatkan rezeki fakir miskin ya, ku lambatkan juga sehari. Itu orang sudah mau deal beli dari Anda dengan nilai fantastis 100 miliar umpamanya, Anda sudah kebayang untung 40%, 40 miliar. Kata Allah, aku lambatkan sehari karena tadi kau lambatkan hak fakir miskin. Tidak ada yang susah bagi Allah. Wa kama tadinu tudan. Seperti apa yang kau lakukan kepada manusia, Allah berikan balasan yang sama. Sebaliknya, wa hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan. Adapun orang-orang yang berbuat baik pasti dibalas kebaikan oleh Allah. Tadi ada keluarga dekat yang terdampak usahanya sehingga jatuh pailit, ya, Anda majukan bayar zakatnya tujuan membangkitkan ekonomi dia kembali, pasti Allah mudahkan urusan Anda. Jelas? Billahi taufiq. Agar umpamanya tadi Anda punya target si fulan. Tadi target ada tadi ponakan. Ya, tapi ada dengar-dengar dia mau dapat modal bagi hasil dengan sepihak yang sebelumnya dia dengannya sukses membangun usahanya, umpamanya. Ya, Anda mau lihat, Anda mau wait and see, lihat dulu, tunggu dan lihat. Di tangan Anda haram, walaupun di rekening istri Anda haram, itu masih di tangan Anda. Berikanlah kepada lembaga amil zakat. Ini ada, tapi antum Bekasi, bukan Tanah Abang. Ini sedekah. Saya dengan teman-teman ada 2 lembaga amil zakat, satu di Bekasi, Yurbi Sedekah, satu di Bogor Kabupaten Las Albani. Alhamdulillah banyak membantu kaum muslimin, para dai, para du'afa. Beberapa kali mendapat apresiasi dari Basnas Provinsi, selalu terbaik dalam penyaluran mustahak para mustahik. Di yayasan yang di lembaga amil zakat yang saya inisiasi itu, kalau kita datang kepada mustahik seperti tadi, kebutuhan setahunnya berapa, ya, rumahnya bocor, bukan 5 juta, perbaiki yang bocor itu, iya bocor itu, tapi tidak bisa diperbaiki kecuali paran, namanya paran apa namanya, plafonnya dibongkar semuanya, biayanya tentu besar,
Ya, tidak pelaparan itu bukan plafon. Baja, besi baja. Undak-undak apa jaringannya itu. Dulu ayah ambu paran katanya. Aneh Minangnya kan antum nggak paham antum. Penjaringannya itu pun harus diganti semuanya karena ini besi bambu. Berarti bukan hanya itu saja yang ditempel semuanya. Perbaikin, kadang teman-teman mengeluarkan dana 60 juta, 70 juta sampai rumahnya layak huni. Ya. Jadi memang mengangkat derajat fakir miskin, bukan sebagai pelepas dahaga sejenak. Itu memaksimalkan. Ya. Agar seperti tadi titip ke lembaga amil zakat. Teman-teman yang amil zakat, saya ada zakat sekian juta. Target saya adalah kerabat saya. Fulan, coba cek. Bila ternyata hasil asesmen mereka, pemeriksaan mereka bermustahik, langsung diberikan, nggak perlu tunggu-tunggu. Kalau asesmen mereka tidak sebagai mustahik, tapi Anda katakan tadi, saya pengennya untuk dia, baiklah kita tunggu mungkin seminggu 2 minggu. Kalau enggak, kami enggak baguslah harta zakat ditahan. Biar aja nanti ketika dia memang betul butuh, kami tahu, kami berikan zakat dari yang lain. Titip dana zakat itu halal kalau sudah Anda serahkan ke mereka, berarti dari Anda sudah keluar. Fadhal, silahkan yang lain. Ya, oke Ustaz. Iya dah. Saya tertarik Iya Pak. bicara Ustaz ini supaya ini yang dihadapan ini semua kan rata-rata pedagang tanah abang. Iya Pak. Supaya masalah zakat ini kita nggak kena dosa dari Allah. Terlambat sehari, apalagi seminggu, apalagi 1 bulan. Iya. Ustaz ngomong tadi, keluarkanlah secepatnya. Apakah perlu dititip ke badan zakat? Iya. Nanti zakat ini yang setahu saya, Iya. berilah zakat itu orang yang sekitar sejengkal dari pusar dulu. Berarti keluarga-keluarga di kampung atau keluarga di sini. Itu cara ngambilnya dari badan zakat itu bagaimana cara? Titip Bapak katakan, kalau Bapak yang asesmen, karena kalau di lembaga amil zakat itu kita asesmen Pak. Kita tanya berapa pendapatan. Ya. Ada hutang apa tidak? Kalau dia bilang ada hutang ke siapa, berapa nominal, untuk kebutuhan apa, agar tidak salah target atau tidak salah penyaluran hak mustahik. Setelah itu semua betul ini mustahik, distorkan ke dia, dilihat kondisi dia, punya dana besar, aman atau langsung dibelinya oto. Padanya enggak kok, beli oto, gitu ya. Tentu dilihat orangnya. Kalau orangnya cerdas mengelola keuangan, diserahkan semuanya, biarlah dia usahakan untuk memajukan usahanya. Ya, yang itu saya yakin Anda akan sungkan menanyakan. Iya apa tidak? Nanya ke Uni, ke kakak, tapi cayong yang bodoh. Sajangka dari pariwa selekini yang lupa ya. Tentu kita tidak enak, banyak sungkatnya, banyak kewuhnya. Kalau mereka enggak, mereka kerja profesional. Kalau memang tidak mustahik, ya enggak jadi. Karena salah mereka dituntut di hadapan Allah. Kalau bapak yang salah, bapak dituntut di hadapan Allah. Jadi kalau umpamanya bapak ingin saya titip zakat, ini mustahiknya A, B, C, D, ini nomor teleponnya. Tolong di asesmen, tolong diberikan berapa haknya masing-masing. Itu lebih aman untuk kita yang berzakat. Karena kalau kita mana sempat lah, dia di kampung mau nanyain, bara berapa bulan kau berapa padi batang bara panen. Bi dimakan manci bara manci makan. Bisa 1 kilo aja. Kan capek kita ngurusnya. Ya, belum lagi kita tidak tahu dia bohong atau tidak.
Kalau mereka punya jaringan. Di tempat yang tidak ada jaringan, mereka tidak akan mau kecuali asesmennya jarak jauh yang mereka perkirakan aman. Mereka memang kerjanya itu, untuk meyakini dia adalah mustahik. Dan bila dia mustahik, haknya pun diberikan. Kalau umpamanya zakat dari kita hanya 10 juta, kebutuhan mereka ternyata 20 juta, mereka berikan lagi dari zakat orang lain yang sudah terkumpul, tidak dari zakat kita saja. Bukankah begitu Ustaz Iqbal? Ya. Dan mereka tidak akan neko-neko macam-macam karena mereka diaudit. Audit kesyariahannya, audit keuangannya oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu usulan. Yang mau sendiri langsung silakan. Yang mau ke Badan Amil Zakat, salah dia, Anda sudah tidak berdosa. Tapi kalau di tangan Anda menyalurkan sendiri, salah menyalurkan, Anda tanggung jawab di akhirat. Kenapa disalurkan bukan kepada mustahik, sehingga dia tidak terhitung zakat, terhitung sedekah biasa. Ya. Ada yang lain? Iya dah. Misalkan kita, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Misalkan kita sudah zakat tahun ini rumah, barang tadi ya. Sebentar, rumah, barang. Tidak ada tadi rumah. Maksudnya dihitung semua harta gitu maksudnya. Tadi rumah, tadi dihitung kan, tadi sewa ruko tadi. Berapa tadi? 100 juta. Dihitung enggak tadi itu? Enggak. Yang dihitung barang dagangannya. Barang dagangan, uang, tunai, kemudian piutang lancar. Maksudnya di luar itu kan. Apa tuh? Misalkan kita sudah keluarkan semua zakat harta kita, ya kan, kayak rumah, ruko, apa. Rumah, ruko tidak ada zakat. Rumah kalau ditempatin tidak ada zakat. Kalau disewakan, ya uangnya kita terima, digabung uang lain dari uang sewanya sampai nisab 120 juta sekarang. Sudah setahun terpendam, masih di atas saldo 120 juta. Pada saat itu baru ada zakat. Zakat itu bukan pajak. Semuanya dihitung bukan. Dan bukan juga setiap masuk langsung dipotong. Tidak. Ada waktunya, ada nisabnya, ada minimalnya, ada waktu tanggalnya berlalu 1 tahun. Orang yang punya uang di atas 85 gram emas, sudah 1 tahun kebutuhan hidupnya terpenuhi, masih ada sisa seitu. Ini orang miskin, orang kaya. Orang kaya. Ya. Tapi dapat 1 miliar. 2 hari habis itu habis. Istrinya, anaknya, kemo segala macam, habis 1 miliar. Ini orang miskin, dia berhak menerima zakat. Walau 2 hari yang lalu terima warisan 1 miliar. Jelas? Berarti kalau ada penambahan tiap tahun itu berarti semua dizakat lagi gitu. Semua objek yang zakat tadi setiap tahun dia dizakatkan. Bukan penambahannya tanya. Bukan Maksudnya tambahannya saja. Ada juga di pasar tuh penambahannya aja gitu. Oh tahun yang kemarin saya udah zakat nih yang ini 100. Tambahannya aja. Kemarin zakat. ya tadi dalam angka tadi zakat 400 juta. Ya. Tahun depan berapa nih yang harta zakat? 800. Berarti 400 lagi ya. Ini tidak, bukan. Itu salah ya. Salah fatal. Dan itu jadi hutang, kalau nggak bayar dunia, bayar di akhirat. Saya hanya menyampaikan, tidak ada namanya pemutihan zakat. Saya datang bukan untuk memutihkan zakat Anda. Saya hanya menyampaikan kewajiban Anda kepada Allah. Tidak selesai di dunia dengan Anda kepada fakir miskin, di akhirat Anda bayarkan. Ya, maka saya ingatkan kepada teman-teman yang salah, hitung yang benar lagi. Hak fakir miskin tidak hilang karena Anda tidak tahu syariat Allah, kecuali non-muslim, masuk Islam, nah itu iya. Tapi selagi Anda Islam, tidak ada perkataan, karena dia ada hubungan dua, hak manusia dengan hak Allah, zakat itu. Hak fakir miskin. Anda berhutang ke orang lupa, apakah
Selesai urusannya di akhirat dan di dunia. Meninggal pun tidak selesai urusannya. Jangankan lupa, jangankan tidak tahu. Jelas. Maka yang dihitung berdasarkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Harta waris anak yatim, berarti umurnya di bawah 12-13 tahun, dapat warisan dari orang tuanya, dapat umpamanya sekilo emas. Setelah dijual semua asetnya, bagi-bagi, dapat satu anak ini sekilo emas, yang laki-laki. Ya, itu harta anak itu. Umurnya tadi baru 10 tahun. Untuk dia balik butuh 5 tahun. Untuk bisa menerima uang ke tangan dia mungkin butuh 2 tahun. Anggap 7 tahun. Itu setiap tahun, kata Umar, keluarkan zakatnya. Padahal itu emas. Kalau sekilo kurang 2,5%, 25 gram tahun ini. Tahun depan 975 kali 2,5%, keluarkan lagi sampai 7 tahun. Padahal itu harta anak yatim. Tuan-tuan kan bukan anak yatim kan? Kakek yatim. Anak yatim itu yang belum balik. Kalau sudah balik, bukan yatim lagi namanya. Jelas? Itu pun dipotong yang yatim tadi untuk zakat, agar tidak habis berkurang banyak harta anak yatim. Kata Umar, itu emas dagangkan, beli barang jual barang, atau jual emas beli emas, jual emas beli emas, dagang. Karena kalau dagang kemungkinan untung besar ada. Bila untung 100%, sekilo menjadi 2 kilo tahun depan, dipotong 2,5%, 50 gram, masih sisa 1950 gram. Yang pokok tidak berkurang, bahkan pertambahan masih tinggi. Ini menunjukkan setiap tahun zakatnya. Jelas? Allah ya. Sebentar sampai 10 menit lah ya. Kita udah hitung dari kalkulasikan tadi ya, semuanya ya. Total zakat sekian, barang yang ada, kemudian barang yang diutang nih. Ya, memang dia terpercaya nih orang yang utang kita dibayar nih pasti kan. Kalau sekarang main di perbahanan bangunan segala macam kita dibayar, kita yakin dibayar start, dihitung semuanya total nih start, gitu kan. Total senilai kalau nisab tadi kan 85 gram emas berarti 120 jutaan emas start ya. Ternyata kita punya utang nih Tat, gitu kan, supplier Sudah jatuh tempo. udah jatuh tempo gitu kan. Nah utang itu senilai taruhlah 160 juta, berarti nambah 10 juta Tat. Nah, berarti nggak ada kan untuk mengeluarkan zakat di mana. Anda mau bayarin zakat atau ini mau bayar hutang atau uang dipegang dulu? Ya, pegang dulu tuh yang ini wajib nih, apa utang dulu atau gimana dulu? Hutang dulu lah. Iya gitu. Kalau Anda bayar hutang kan nol uang Anda kan ya, ini nggak ada zakat lah. Kalau nggak bisa makan, dapat zakat Anda. Alhamdulillah. Tapi kalau dipegang-pegang, zakat tak dibayar, hutang tak dibayar, dosa dua-duanya Anda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam menghitung kita udah menghitung semuanya secara global, Ustaz. Baik yang udah haul maupun belum haul, tapi kita udah total. Ini piutang berapa, utang berapa, Hutang pengurang ya. ya, Hutang pengurang. stok barang berapa, baik yang belum haul atau yang udah haul. Jadi kita total semua, total uangnya. Misalnya ada limbahnya sekian, terus akan kita keluarkan 2,5%. Apakah yang belum haul itu dapat fadilah tambahan atau gimana, Ustaz? Dia kalau harta dagang, al-mal mustafad, harta pertambahan yang belum haul, ngikut di situ. Ngikut dia. Umpamanya modal pertama tadi 200 juta. Tahun depan ada hasil keuntungan menjadi atau terkena zakat 500 juta. Ada beberapa modal untung laba yang baru terima 3 hari yang lalu.
ya labanya 3 hari lalu dapat ada sekitar 300 juta umpamanya. Ini dia tidak bikin haul sendiri, haulnya ngikut ke haul induk hartanya, kecuali masuk harta baru. Masuk harta baru itu umpamanya terima waris 1 miliar dari orang tua. Ini kan bukan harta pertambahan dari induk pertama tadi kan ya, harta terpisah kan ya. Ini kalau Anda mau bikin haul terpisah boleh, cuma jadi pusing apa tidak? Ya udah satuin aja ya, jelas. Aman kita. Terus kebiasaan di Tanah Abang, barang stok dan piutang yang susah ditagih itu apakah Piutang susah ditagih, tidak ada kewajiban zakat sampai diterima. kita kan mempiutangkan, menjual secara piutang. Iya, Sudah di total piutang itu, tapi kan apakah boleh piutang yang belum dibayarkan oleh customer itu kita tunda pembayaran zakatnya? Boleh. Sama barang yang belum terjual, Ustaz. barang yang belum terjual itu kan barang milik Anda. Di Anda tidak, Kadang barang sebentar. yang belum terjual ini ada resiko rugi atau mungkin bisa dijual dengan harga modal atau harga untuk apakah lebih baik kita tunggu dia terjual baru kita keluarkan, Ustaz. Tidak, namanya zakat dagang bukan zakat uang. Zakat barang dagangan berarti barang dagangan dihitung per harga saat itu. Harga sekarang itu sedang naik, stok yang ini harganya di pasaran atau turun. Kemarin harga pembuatannya tadi per lembar 150.000. Sekarang tenaga kerja naik harganya sehingga di pasaran kalau untuk mendapatkannya 200.000. Anda hitung stoknya ini 200.000 per lembar. Jelas. Berarti merugikan harta Anda? Tidak, tidak merugikan. Dia real. Walaupun kita nanti setelah kita hitung dengan harga yang kita masukkan itu, tapi kita menjualnya setelah itu rugi. Janganlah. Karena di sini Sebentar. kalau buat harga itu susah, Ustaz. Biar tidak berzakat, saya doakan rugi terus. Mau? Bingung deh, tapi juga masih numpuk gimana ini jangan. Saya doakan. Yang tidak mau berzakat, kita doakan rugi terus. Tutup lagi warungnya, tidak ada zakat. Kita dapat zakat dia lagi. Baca mau Ustaz. Ya, akhi. Nggak begitu barang kita. Yang namanya pedagang mentalnya mental struggle untuk melewati ujian. Ujian berat. Ya, jangan kita menjadi lemah kemudian untuk kita kuat diberikan oleh Allah bahwa kita bisa melewati dagang pada saat kondisi ekonomi tidak baik, pada saat ekonomi baik. Berbaik sangka kepada Allah. Bila kita tolong agama Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kalau Allah berikan untuk Anda blok B, blok A, blok C, blok F, semuanya milik Anda, susah bagi Allah? Tidak ada yang susah bagi Allah. Kemudian kita buruk sangka kepada Allah dengan ini saya rugi nanti berzakat. Padahal kita ingin mencari rezeki Allah. Ya, orang saja dengan manusia dikasihnya uang suap, uang ini, padahal itu merugikan dunia akhirat. Menurut dia itu bisa memajukan usahanya, memperlancar usahanya. Ya, sedekah tadi mengundang keridhaan Allah. Kalau Allah ridho, semuanya aman. Tapi ternyata banyak zakat saya makin rugi saya Ustaz. Allah menguji Anda. Allah uji iman kita sesuai dengan, Allah uji dunia kita sesuai dengan iman kita. Kalau tidak diriwayatkan dengan sanad, saya tidak akan menceritakannya. Raja bin Haywah, seorang penasehat Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dia dapat gaji sebagai penasehat Amirul Mukminin 1.000 dinar per bulan, 4,25 kilo kerap emas, 5 miliar. Itu setiap terima dari Baitul Mal sebelum sampai di rumah habis dibagi-bagikan ke fakir miskin A, B, C dan segala macam. Suatu ketika
sepupunya menanyakan, saya lihat kau bagi-bagikan uang gajimu setiap terima di Baitul Mal. Bagaimana engkau hidup? Roja mengatakan, aku bagi-bagikan itu, aku pulang ke rumah, di bawah bantalku ada jumlah emas yang sama 1000 dinar. Kalaulah bukan dengan sanad, saya tidak mau menceritakan ini, pasti Anda anggap dongeng segala macam. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada beliau. Lalu sepupunya ini melakukan hal yang sama. Ya, saya mau juga dapat pahala, uang kembali penuh. Terima hasil dagang, hasil transaksi, bagi-bagiin, pulang ke rumah, tidak ada di bawah bantal. Kak lemari baju dan ada, baik ada puah, korma dan ada. Kemudian dia mengatakan kepada Roja, wahai Roja, kau tipu saya. Kata Roja, an amaltullaha bisidqi wa anta tu'amilullaha bitajrubah. Kamu bertransaksi dengan Allah coba-coba. Iya, siapa tahu untung saya sedekah ini. Siapa tahu ya begini naik rezeki saya dikasih Allah. Saya bantu fakir miskin, saya keluarkan zakat. Cobalah, kalau nanti sukses ya saya bersedekah, kalau enggak saya enggak berzakat lagi dah. Ini tentu akibatnya coba-coba. Kalau takdir Anda buruk, rugi, Anda tidak beribadah lagi. Kalau Allah boleh zakat, tidak mau saya zakat, semakin berzakat semakin hancur usaha saya. Waliyahzubillah. Tapi kata Raja, saya bertransaksi dengan Allah, yakin sabda Nabi-Nya dan yakin akan firman-Nya, wa ma akhlaftu min syai'in fahu wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairul raziqin. Setiap harta yang Anda belanjakan pasti diganti oleh Allah, dan dialah Allah pemberi rezeki yang paling baik. Cukup, akhi. Allah barik fiik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenal mustahik ya, dan kita juga tahu mustahik ini selalu sengaja meninggalkan sholat. Apakah perlu kita zakati? Kalau Anda tawarkan, saya lihat kamu sering meninggalkan sholat, saya mau lihat beberapa waktu ini dulu, sehari 2 hari ya. Kalau sholatmu pada waktunya dan berjamaah, saya mau salurkan zakat kepadamu, karena zakat tidak boleh orang yang tidak sholat sama sekali. Kira-kira dia mau sholat enggak? Jangankan mau sholat, masih Islam pun mau dia. Teman-teman saya di Riyadh, ada teman-teman orang Indonesia yang kerja di dealer Toyota terbesar di Saudi Arabia, namanya Abdul Latif Jamil perusahaannya. Di situ banyak karyawan mekanik Indonesia, Thailand, Filipina, India. India tidak sholat, tidak Islam. Thailand kebanyakan begitu, Filipina begitu, Indonesia sholat. Gaji Indonesia lebih kecil karena biaya hidup Indonesia rendah. Di sana gaji itu berdasarkan biaya hidup negara masing-masing. Filipina lebih tinggi karena biaya hidupnya lebih tinggi, dan Thailand lebih tinggi. India tidak jauh beda sedikit dari Indonesia. Maka yang Indonesia yang bawa anak istrinya ke sana, di sana itu biaya hidup minimal 4.500 gajinya, sekitar 18 juta gaji untuk bisa hidup bawa anak istri di sana. Sedangkan gajinya dari perusahaan hanya dapat 2.000 real. Sisanya ditombokin dengan zakat. Terkadang dari zakat itu lebih besar dari gaji pokok yang didapat. Zakat perusahaan. Jadi perusahaan memberikan zakat kepada karyawan-karyawan yang muslim yang gajinya kecil, tidak cukup untuk biaya hidup di kota Riyadh. Apa dampaknya? Yang Filipina,
Thailand, India pada masuk Islam agar dapat zakat, naik pula gajinya. Jelas, dan itu banyak. Hampir setiap pekan 2, 3, 4 orang-orang Filipina, orang Thailand masuk Islam. Itu hikmah dari zakat itu, akhi. Rasulullah SAW pernah memberikan harta zakat rampasan perang Hunain kepada salah seorang tetua dari orang Quraisy. Diberikannya 400 ekor unta. Kalau mau dirupiahkan nggak kurang dari 12 miliar. Ya, tapi dengan satu orang itu menjadi mu'allaf, itu dia ngomong kepada kaumnya, ya kaum aslimu, wahai kaumku masuk Islam semuanya, fa inni ajidu Muhammadan yu'ti syai'an la yakhshal faqar. Saya dapati Muhammad bukan manusia biasa. Dia memberikan harta kepada saya, pemberian orang yang tidak pernah takut miskin. Anda banyak lembaga zakat, kalau mustahik datang dikasihnya dikit-dikit, 500.000, 1 juta, padahal bukan harta dia. Ya, karena dia masa mustahik dapat 12 juta, 40 juta, 60 juta. Wah, enak banget jadi mustahik. Kok enak banget jadi mustahik, didoakan kamu menjadi fakir miskin ya. Jelas, akhi. Maka orang yang lemah keimanannya dengan harta bisa ditarik keimanannya. Jelas? Wabillahi taufiq. Ustaz, sekali lagi Ustaz. Iya. Ketika kita yang mengeluarkan zakat kita sendiri untuk mengkategorikan ini orang miskin, orang fakir, ini gimana strategi untuk patokan kita di Jakarta? Itu tadi, kalau anda dekat nggak dengan mereka, pada mustahik ini anda dekat nggak dengan mustahik ini? Kalau nggak, ya tentu anda tidak berani nanya berapa pendapatan harian. Itu saya katakan tadi, titip ke lembaga amil zakat. Jakarta Selatan ada teman-teman dari Bekasi, kalau untuk penyaluran, tapi yang bentuknya titipan, mereka bisa bantu menyalurkan kalau masih terjangkau. Kalau tidak, Jakarta Selatan ada lembaga amil zakat muhajir Ustadz Nuzul Zikri. Itu mereka tanyakan, datang baik-baik, tanyakan berapa, ya, karena menurut anda zakat anda cuma 2 juta. 2 juta sekali bayar kontrakan sebulan, habis itu bulan depan gimana dia mau kontrak lagi, gimana mau makan lagi. Padahal pendapatan suaminya pun 2 juta juga. 4 juta bisa hidup di Jakarta, kontrak Jakarta Pusat. Enggak kan ya? Makanya tadi amil zakat yang datang menanyakan. Kalau kurang, kalau rumahnya tidak layak, pernah teman-teman ada mustahik di Bekasi, rumahnya tidak layak, 1 kamar, di situ kamar tidur, di situ kamar mandi, tidak ada pisah kamar mandi, langsung kamar ruang tamu, di situ tempat tidurnya juga. Punya anak waktu itu berapa? 2 punya anak 2. Ya, ngajukan, datang teman-teman ke sana, pas teman-teman datang mau verifikasi, mau asesmen, itu yang punya kontrakan lagi marah-marah karena sudah nunggak berapa bulan. Teman itu teman dari Yurbi Sedekah datang, sebentar ibu, kami bicara dulu dengan yang nyewa ini. Kalau udah selesai dan ternyata beliau mustahik, semua utang kontrakannya kami bayar. Si ibu yang lagi marah, redam marahnya. Uang dapat, dia keluar dia dulu, dicek, dibayarkan utangnya. Lalu dilihat rumahnya kondisi seperti itu. Lalu teman-teman nanyakan, seperti gimana Ustaz, apa dilanjutnya kontrak saya dikasih setahun? Enggak, carikan kontrakan yang layak. Ya, itu lembaga amil zakat yang membantu kehidupan fakir miskin. Jelas? Iya, masalahnya kalau anda sendiri salah target, tidak sah zakat anda.
Kalau mereka yang salah, zakat Anda sah. Mereka yang bertanggung jawab di depan Allah. Paham? Tapi kalau dekat banget, adik tahu Anda pemasukan pengeluaran bulanan dan tidak cukup untuk biaya bulanannya, yaudah, dari khawatir terpakai macam-macam, Anda bayarkan kontrak rumah setahun, sekolah anak ini pesantren setahun Anda bayarkan dari zakat tadi. Beras yang pokok Anda belikan setahun. Ya, kemudian kebutuhan harian Anda berikan ke toko dekat rumahnya. Saya beli ABC kebutuhan harian, nanti sesuai berapa diambil adik saya, jangan kasih uang ya. Ya, nanti diambil barang ini, ambil ini, potong terus sampai dana saya ini habis. Ya, khawatir kalau dipakai dia tidak tepat sasaran. Tapi kalau adik Anda cerdas mengelola keuangan, tidak ada masalah, Anda kasih semua ke dia, sehingga sebagian besar dia kembangkan dalam bentuk buka usaha. Saya kira cukup dulu ya. Nanti insya Allah atur jadwal yang baru, Akhi Ibrahim.